Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pikirkan yang namanya kesehatan itu kan sebuah misteri ya. Sering nggak teman-teman melihat bahwa saya sendiri sering banyak sekali melihat, mengalami dan kaget-kaget juga. Kenapa kok ada teman saya yang sudah menjaga kesehatan sedemikian rupa, makanan lebih bersih dari saya, bahkan kalau boleh dikatakan dijejerin sama saya, mungkin kalau orang disuruh nebak siapa yang meninggal duluan ya pasti nunjuk saya gitu kan. Waktu itu ya, makanan saya nggak karu-karuan, merokok dan sebagainya. Tapi ya faktanya eh, teman saya berangkat duluan di sana. Dan banyak hal yang kita nggak nggak mengetahui, makanya kita perlu belajar, perlu tahu lebih dalam lagi. Eh, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Edward. Malam hari ini saya co-founder di Movinit dan kita senang sekali pada malam hari ini kita mengadakan satu event khusus spesial health seminar di mana kita ingin berbagi tentang kesehatan kepada Anda semua. Dan malam hari ini kita ditemani pembicara kita adalah pembicara yang luar biasa. Saya kenal sekali dengan beliau. Nanti saya akan perkenalkan Bapak Ibu sekalian. Tapi eh, untuk malam hari ini nanti Anda akan mendengarkan satu topik yang menarik sekali. Ya, ini topiknya Anda sudah tahu ya. 7 alasan mengapa makanan yang kita pikir sehat itu menjadi nggak sehat di dalam tubuh kita. Dan untuk acara malam hari ini nanti akan ada tanya jawab Bapak Ibu ya, akan ada tanya jawab tapi kita pakai moderator. Jadi kita tidak akan buka mic karena takutnya crowded atau terulang-ulang pertanyaannya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan silahkan Anda ketikkan di kolom chat. Ya, nanti eh, apa namanya panitia akan mengumpulkan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bentrok satu jenis dan sebagainya mungkin kita tidak akan tanyakan karena sudah akan terjawab ya. Dan ya eh, kita langsung aja teman-teman. Ini kebetulan kita mendatangkan satu pembicara yang hebat. Saya kenal beliau sudah hampir 3 tahun ini ya. Beliau adalah seorang dokter spesialis gizi klinis ya dan seorang dokter ya, dokter spesialis gizi klinis. Beliau menyelesaikan ya uh, kedokteran umumnya di Universitas Samratulangi dari Manado karena beliau memang dari Manado. Kemudian menyelesaikan magister dokter gizinya, M gizinya itu di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2014 dan juga menyelesaikan dokter spesialis gizi klinisnya SPGK-nya di Universitas Indonesia juga ya. Dan beliau pernah menjadi kepala unit lifestyle medicine ya di Rumah Sakit Advent Bandung. Tapi pengalaman beliau banyak sekali ya, sudah pernah ke Papua. Kalau saya bacakan satu persatu nih bisa panjang banget. Sudah pernah di Jawa Timur, ke Lampung dan banyak kota lainnya. Dan saat ini beliau menjadi dokter spesialis gizi di Rumah Sakit eh, Hermina Galaxy. Dan beliau juga menjadi eh, kunci gitu sebagai pengurus pusat Perhimpunan Dokter Gizi Klinis Indonesia ya. Dan teman-teman beliau juga ahli juga di bidang ada certified juga di bidang nutrigenomics. Jadi kaitannya antara DNA dan juga tubuh kita bagaimana merespon makanan. Pokoknya yang kita mau tampilkan hari ini adalah orang hebat. Jadi Anda bisa tanya banyak nanti tentang khususnya tentang bagaimana kita bisa hidup sehat dan tentunya juga dengan topik yang malam hari ini. Untuk itu kita akan sambut bareng-bareng ya dengan Dr. Larry Tumalun SPGK, spesialis gizi klinis. Selamat malam Dr. Larry. Selamat malam. Seneng banget Selamat malam bisa Pak Edo. bareng lagi Dok Larry ya setelah Ya, waktu terima 3 tahun kasih yang lalu kita undangannya. sering ada seminar di sini. Oke, ini topiknya menarik banget teman-teman. Kok bisa gitu ya makanan yang sehat, makanan sehat, loh, ini garis bawahnya itu makanan sehat itu jadi nggak sehat di dalam tubuh. Ya, ini teman-teman juga sudah nggak sabar. Silakan dok untuk apa waktu dan tempat saya berikan ke dokter. Baik, terima kasih Pak Edo. Salam sehat buat Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Zoom malam ini. Senang sekali bisa ketemu orang-orang yang mau sehat. Tadi Pak Edo bilang saya orang hebat. Enggak sih Pak Edo, saya ini orang yang sedang berusaha untuk lebih baik sehat gitu ya. Karena
Orang sehat pasti akan hebat, tapi orang hebat belum tentu sehat. Menurut saya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa malam ini kita akan sharing satu hal terkait dengan masalah makanan. Nah, terkait juga dengan kompetensi saya. Saya ada dokter spesialis gizi klinik seperti yang sudah diperkenalkan tadi. Sekali lagi, salam sehat. Senang bertemu dengan Bapak Ibu yang mau semangat untuk hidup sehat. Saya juga, walaupun saya dokter, bukan berarti saya sudah sempurna, tapi saya juga sedang berjuang bersama-sama. Itu sebabnya pertemuan seperti ini saya senang ikut terlibat karena saya mau cari teman-teman yang mau berjuang bersama. Ya, kita tidak gampang untuk melewati apa yang ada di dunia ini. Slide yang pertama ini saya mau eh, mengangkat satu masalah terkait makan, karena pasti Bapak dan Ibu pahamlah bahwa kenapa Tuhan memberikan makanan kepada manusia. Itu alasannya supaya manusia hidup. Karena kalau manusia nggak makan mati. Tapi yang terjadi sekarang adalah kebalikannya, orang makan malah mati gitu. Ya, itu kan pendapat dari WHO ini buktinya. Penelitian yang dilakukan tahun 2013, dipublikasi tahun 2015 di Lancet, mereka menemukan bahwa diet yang makanan yang salah itu menjadi beban terbesar dunia dibandingkan dengan tiga faktor risiko yang lain yang mereka bandingkan bersama dengan makan, yaitu merokok, tidak suka olahraga, dan obat-obat terlarang dan alkohol dan obat-obat terlarang. Salah makan itu menyebabkan 11,3 juta kematian per tahun dibandingkan dengan nggak suka olahraga cuma 2,1 juta. Yang merokok 6,1. Yang tidak mau olahraga 3,1. Yang alkohol obat-obat terlarang 3,1. Jadi kita lihat lebih besar kematian yang disebabkan karena poor diet atau kesalahan soal makan. Nah, itulah sebabnya malam ini kami coba mengangkat masalah makanan karena biasanya kalau kita bahas makanan kan kita bahas jenisnya. Ini sehat loh ini, gitu. Sampai ada istilah-istilah ini ada superfood, superfood. Padahal di dunia ini nggak ada superfood. Ya, tidak ada satu makanan yang menyediakan semua kebutuhan nutrisi manusia. Makanan itu harus dikombinasi. Ya, dan akhirnya karena kesalahpahaman soal makan ini, yang terjadi banyak orang yang tidak menemukan manfaat sehat dari makanan, malah terjadi manfaat sebaliknya. Itulah sebabnya judul malam ini yang diangkat adalah saya mau sharing 7 alasan. Sebenarnya alasannya banyak banget, cuman ini kita pilih 7 aja. Ya karena 7 ini mewakili angka sempurna juga ya. 7 alasan kenapa kok makanan yang kita anggap sehat itu bisa menjadi tidak sehat ketika kita mengonsumsinya. Mari kita mulai dengan alasan yang pertama. Kenapa sih makanan itu sehat sebenarnya dari teori ya? Ketika masuk dalam tubuh kok kenapa malah dia menjadi tidak sehat? Ini alasan yang pertama. Alasan yang pertama adalah karena makanan itu tidak dimakan pada jam makan yang tetap. Artinya orang itu, saya tidak punya jam makan yang tetap. Nah, apakah ini benar? Apakah orang yang nggak punya jam makan yang tetap itu makanannya bisa jadi nggak sehat, padahal makanan sehat ketika dimakan jadi nggak sehat? Bisa sekali. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa ini adalah kebutuhan fundamental manusia. Harus selalu makan di jam-jam yang tetap setiap hari. Jadi Bapak dan Ibu harus ada jam makan yang setiap hari. Karena dengan tidak adanya jam makan yang tetap, maka sesehat apapun makanan kita, masuk ke dalam tubuh itu tidak akan memberi manfaat seperti yang kita harapkan. Syukur-syukur kalau nggak ada manfaatnya. Tapi yang terjadi adalah justru bukan memberi manfaat sehat, malah menyebabkan penyakit. Ini beberapa mekanisme secara ilmiah yang sudah ditemukan. Bahwa kalau kita nggak punya jam makan yang teratur, maka kita akan mengganggu irama sirkadian di dalam tubuh. Biologic rhythm, ritme biologis di dalam tubuh akan terganggu. Seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa tubuh kita itu di dalam tubuh itu terjadi proses metabolisme. Proses metabolisme pengolahan makanan ini itu terjadi mengikuti satu urutan waktu, mengikuti satu jadwal yang teratur. Sehingga kalau kita tidak ada jam makan yang tetap, maka ini akan menyebabkan masalah.
tubuh kita itu akan mengolah makanan yang kita makan di waktu-waktu yang optimal. Artinya kalau kita nggak ada jam makan, kemudian nggak ada jam makan yang tetap, sehingga kita makan di jam yang tidak optimal tubuh untuk menerima makanan, maka yang terjadi adalah makanan tidak bisa diolah, nggak ada manfaatnya, atau justru akan memberi dampak yang buruk bagi bagi tubuh manusia. Sebenarnya ini hukum alam Bapak dan Ibu. Sebenarnya mudah banget dimengerti. Contoh, misalnya Bapak dan Ibu punya punya bisnis, punya toko. Coba Bapak dan Ibu bayangkan kalau si karyawan Bapak dan Ibu itu datangnya suka-suka dia. Kadang jam 5 subuh udah gedor-gedor pintu, kadang nggak masuk, nggak tahu, nggak kasih kabar, kadang masuk tepat waktu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya paling nggak akan dipecat. Karena kalau nggak dipecat, maka ada risiko untuk toko akhirnya ditutup. Karena itu hukum alam, sesuatu yang nggak teratur, tidak ada jadwalnya, itu akan merusak berbagai eh, aspek kehidupan. Ya, contoh acara kita ini dimulai tepat waktu, 7:30 sudah harus dimulai gitu. Kalau dimulai 7:30 dan kemudian nanti bukanya jam 7:30, jam 7:30 ya. Kalau mulainya jam 7, Bapak dan Ibu sudah hadir dari 7:30 kan jadi bete gitu. Tapi kalau dimulai tepat waktu, maka segala sesuatu itu kan berjalan dengan sangat baik. Dengan adanya keteraturan pola makan, maka ada regulasi antara hormon lapar dan hormon kenyang. Di sini hormon yang mengatur rasa lapar kita, kita sebutnya hormon grelin. Kalau grelin ini meningkat dalam tubuh, maka kita akan muncul rasa lapar. Setelah kita makan, grelin berkurang, leptin yang naik. Ketika hormon leptin ini naik, kita akan merasa kenyang. Tapi kalau kita nggak ada jam makan yang tetap, maka terjadi disregulasi. Disregulasi itu gini, perasaan saya baru makan kok 1 jam lalu, kenapa sekarang sudah lapar lagi ya? Karena terjadi perubahan sensitivitas terhadap kerja dari hormon-hormon ini. Karena kita nggak punya jam makan yang tetap. Sebaliknya, Bapak dan Ibu sudah 6 jam nggak makan kok nggak ada rasa lapar ya. Karena tubuh jadi nggak sensitif terhadap hormon grelin ini. Yang saya bilang tadi baru 1 jam sudah makan, kenapa lapar lagi? Tubuh nggak sensitif dengan hormon leptin, hormon kenyang. Jadi kita nggak ada rasa kenyang jadinya. Karena tidak ada jam makan yang tetap. Yang paling gampang ya orang sakit mah. Karena nggak ada jam makan tetap, akhirnya sakit mah. Karena nggak makan, asam lambung dihasilkan dalam jumlah besar. Orangnya nggak makan, akhirnya asam lambung karena nggak ada yang mau dia cerna, dia merusak dinding lambung, jadi iritasi dan lama-lama sakit mah. Ini yang terjadi kalau kita tidak punya jam makan. Dan jam makan ini adalah kalau saya menyebutkan langkah awal untuk membuat makanan kita sehat. Sebagus apapun makanan kita, kalau nggak ada jam makan, itu nggak akan memberi manfaat sehat. Yang berikut adalah tidak adanya jam makan yang tetap menyebabkan peningkatan radikal bebas dalam tubuh. Karena kalau nggak ada jam makan, yang terjadi ketika tiba jam makan, kita akan makan dalam jumlah yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikontrol. Terjadilah peningkatan radikal bebas di dalam tubuh karena makanan kita. Kemudian akan terjadi ketidakseimbangan kadar gula darah. Kadar gula darah kadang-kadang turun jauh banget karena harusnya makan kita nggak makan. Kita sebenarnya perlu makan sedikit aja udah cukup, kita makan dalam jumlah banyak karena nggak ada jam makan yang tetap. Akhirnya gula darah fluktuasinya sangat jomblang ya, naik tinggi atau sangat rendah dan lain sebagainya. Tetapi kabar baiknya adalah dengan melakukan jam makan yang teratur, maka kita bisa seperti setting setting up, men-set up alarm di dalam tubuh. Kalau kita punya jam makan yang tetap setiap hari, maka kapan kita makan, enzim hormon sudah dihasilkan optimal. Sehingga dia bisa mengelola makanan yang masuk. Asal kita punya jam makan yang tetap. Ini bisa di-set up dengan cara tentukan jam makan yang tetap setiap hari. Karena kalau tidak, sesehat apapun makanan yang ada, dalam tubuh tidak akan memberi dampak sehat, atau bahkan justru sebaliknya akan menyebabkan penyakit. Alasan yang kedua, kenapa kok makanan itu bisa jadi nggak sehat di dalam tubuh? Alasan yang kedua adalah tidak ada fase puasa. Sebenarnya alasan yang kedua ini sangat terkait dengan alasan pertama tadi. Karena nggak ada jam makan, jadi orang itu makan jam berapa. Kalaupun dia sudah makan, dia makan di antara jam makan. Sehingga tidak ada fase puasanya. Yang terjadi adalah hal-hal yang menyerupai akibat karena tidak makan teratur tadi. Fluktuasi gula darah, disregulasi hormon lapar dan kenyang, gangguan irama sirkadian, stres oksidatif, gangguan pengosongan lambung, dan akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota di dalam usus. Ini bisa terjadi kalau orang
nggak ada puasa di antara jam makan. Jadi makan terus menerus, tubuh nggak pernah, saluran cerna nggak pernah dikasih istirahat. Dan yang jelas kalau orang makan sampai 6 kali sehari, 7 kali sehari akan terjadi kelebihan kalori. Dan supaya definisi kita sama, yang disebut dengan makan adalah apapun yang masuk ke dalam mulut yang punya nilai kalorinya. Karena kadang-kadang orang bilang punya permen itu kan bukan makan. Itu makan dari aspek nutrisi. Karena kita memasukkan karbohidrat di dalam tubuh. Memasukkan kalori di dalam itu termasuk makanan. Orang yang nggak punya jam makan yang tetap akan menyebabkan disregulasi metabolisme di dalam tubuh sesehat apapun makanan yang dimakan. Ini contohnya. Ketika seorang makan teratur, karena saya bilang tadi alasan pertama dan kedua sangat terkait. Ketika orang makan teratur pagi, siang, malam, dan tidak makan di antara jam makan, maka yang terjadi seperti ini. Ketika dia makan, maka lemak, gula darah akan naik dalam darah, ditandai dengan grafik yang meningkat. Setelah itu beberapa jam kemudian dia akan berpindah ke dalam sel sehingga kadar di dalam darah akan turun. Ya, akan turun seperti ini sampai tahap normal. Dan dia nggak makan di antara jam makan, aman, ya, normal. Gula darah, lemak darah. Ketemu makan siang, naik lagi kadarnya dalam darah, turun lagi beberapa jam kemudian. Kemudian istirahat lagi, orangnya nggak makan. Sampai makan malam seperti ini, naik lagi, turun. Ini awal, ini aman, aman banget. Ini orang yang normal. Tapi yang terjadi kalau orang nggak ada fase puasanya, ngemil, yang terjadi grafik ini. Naik gula darah ketika makan pagi, lemak darah naik, baru turun setengah, sudah makan orangnya. Entah permen, entah kue, entah buah, entah apapun itu, naik lagi. Naik lagi kadar gula darahnya, dan biasanya naiknya karena dari tahap awal yang memang sudah tinggi, naiknya akan lebih tinggi dari yang pertama tadi, puncaknya. Baru turun setengah, kita udah makan lagi. Baru turun, sudah ketemu makan siang. Belum turun normal nih ya, udah ketemu makan siang, naik lagi gula darahnya, naik dan akhirnya ujung-ujungnya hipertrigliseridemia, hiperglisemia, naik lemak darah, naik gula di dalam darah. Ya, karena kita tidak pernah memberi kesempatan untuk turun sampai normal seperti yang ada di grafik yang pertama tadi. Itulah sebabnya inilah alasan kedua kenapa sampai makanan yang sesehat apapun itu, kalau kita makan tidak pada jam makan dan makan dalam frekuensi yang banyak, per hari karena nggak memberi fase istirahat kepada saluran cerna, maka dia akan menyebabkan masalah di dalam tubuh. Bahkan itu makanan yang sehat sekalipun. Alasan yang ketiga, kenapa makanan yang sehat itu bisa menjadi tidak sehat dalam tubuh? Karena tidak ada kombinasi yang pas. Nah, ini penting sekali saya bahas secara cepat, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa bisa memahami hal ini. Ketidakseimbangan nutrisi terjadi karena tidak ada kombinasi makanan yang pas. Jadi makanan itu harus ada kombinasinya. Jangan hanya konsumsi makanan-makanan tertentu. Kita masuk aja pada contohnya. Nah, ini dia. Konsep gizi seimbang itu ada angkanya Bapak dan Ibu. Jadi yang disebut dengan gizi seimbang itu apabila lemak itu 25% dibanding kebutuhan kalori satu hari. Karbohidratnya 65% proteinnya 15%. Tolong dihafal ya. Hafal sebentar aja. Lemak 25%, protein 15%, karbohidrat 50-65%, dan kalorinya harus cukup. Walaupun sudah seimbang, kalorinya berlebihan, itu juga bisa bikin masalah. Sekarang saya mau masuk di contoh makanan. Ini nasi 2 centong. Nasi 2 centong itu kalorinya 350, jumlah protein, lemak, karbohidratnya seperti yang tertera di gambar ini. Kemudian masing-masing unsur nutrisi, protein, dan karbohidrat, 1 gramnya menyumbang 4 kalori. Kalau lemak 9 kalori. Jadi untuk protein 6,8 dikali 4, hasilnya dibagi dengan 350, keluarlah nilai persentase. Dan persentase inilah yang bisa kita lihat, yang kita sebut sebagai seimbang. Tadi protein 15%, lemak 25% kurang lebih, karbohidrat 50-65. Pertanyaan saya, kalau kita langsung lihat persentase, apakah nasi 2 centong ini seimbang? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karbohidratnya terlalu banyak, 90, harusnya cuma 50-65%. Lemaknya terlalu sedikit, harusnya 25, kurang lebih 25%. Proteinnya terlalu kecil, harusnya 15%. Oke? Inilah buktinya bahwa ketika kita makan makanan tunggal, tidak dikombinasi dengan yang lain, kita ternyata makan makanan yang tidak balance. Sehingga nasi kan sehat sebenarnya, tapi akhirnya dia tidak memberi manfaat sehat dalam tubuh karena tidak balance, tidak seimbang. Kita lanjut makanan yang kedua yang biasa kita makan, tempe goreng ya, kurang lebih 50 gram satu porsi. Kalau di gambar ini kelebihan sih, mungkin cuma sekitar 3 potong aja. Ini komposisi nutrisinya. Kita langsung lihat ke persentasenya. Cara hitungnya sama dengan yang saya bilang tadi. Menurut Bapak dan Ibu seimbang atau tidak?
Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karbohidrat terlalu kecil, lemak terlalu banyak, proteinnya terlalu banyak. Tempe goreng sehat, tapi ternyata kalau masuk dalam tubuh hanya tempe goreng, nggak sehat jadinya, nggak seimbang. Masuk contoh berikut, telur mewakili lauk hewani. Satu butir telur kalorinya sekian, persentasenya langsung dilihat. Pertanyaan saya, imbang nggak? Jelas tidak. Proteinnya terlalu tinggi, lemaknya terlalu tinggi, karbohidratnya terlalu kecil. Masuk sekarang pada grup yang keempat, sayuran. Capcay ya, bukan satu panci ya. Capcay ini cuma satu mangkok aja. Ya kurang lebih komposisi nutrisinya gini. Lihat persentasenya. Menurut Bapak dan Ibu, ini balance nggak? Jelas tidak. Padahal capcay sehat loh itu, sayur-sayuran. Tapi tidak sehat. Karbonnya terlalu kecil, lemaknya terlalu tinggi, proteinnya terlalu tinggi. Ini capcay yang ada bakso ya, jadi proteinnya agak tinggi karena dari baksonya. Lanjut dengan makanan yang kita anggap sehat, ya, alpukat. Apakah alpukat ini sehat? Mari kita lihat satu porsi alpukat setengah yang besar ini ya. Bukan tiga-tiganya ini ya, setengah yang besar. Ini komposisi nutrisinya. Perhatikan Bapak dan Ibu, apakah seimbang? Lihat persentasenya. Jelas tidak. Proteinnya terlalu kecil, lemaknya terlalu tinggi, karbohidratnya terlalu sedikit. Kita bilang ini sehat loh, alpukat kan buah, sehat. Ternyata masuk dalam tubuh. Kalau tidak ada prinsip kombinasi, jadinya kita memasukkan sesuatu yang sebenarnya tidak seimbang. Lanjut, pepaya. Pepaya satu porsi kurang lebih seperempat dari setengah pepaya California. Kita lihat komposisi nutrisinya. Langsung lihat persentasenya. Pertanyaannya adalah seimbang nggak? Jelas tidak. Karbohidratnya terlalu tinggi ya. Lemaknya sudah nihil, dianggap nol. Proteinnya terlalu kecil. Nggak seimbang Bapak dan Ibu. Pepaya yang kita anggap makanan sehat tuh. Makan aja pepaya. Dari hari ke hari akan terjadi defisiensi nutrisi jadinya. Ya. Nggak sehat. Durian. Satu porsinya durian montong satu biji bukan satu buah ya, tapi satu biji ya di depan ini ada gambar tiga kan, satu aja kita ambil kurang lebih 35 gram. Ini komposisi nutrisinya. Proteinnya terlalu kecil, lemaknya terlalu banyak, karbohidratnya normal, karbohidratnya imbang. Karbohidratnya kan normalnya 50-65 ya. Ini 63 masuk di keseimbangan. Masalahnya lemak dan proteinnya enggak. Jadi secara overall durian juga nggak seimbang, nggak sehat tuh. Masuk dalam tubuh nggak ada manfaat sehat yang tidak akan memberi manfaat sehat seperti yang kita harapkan. Pisang satu biji, ini bukan satu sisir ya, satu biji, komposisi nutrisinya seperti ini. Pertanyaan saya, menurut Bapak dan Ibu seimbang nggak? Karbohidratnya terlalu tinggi, harusnya cuma 50-65%. Lemak terlalu kecil, protein terlalu kecil. Jadi tidak seimbang. Pertanyaannya bagaimana kita membuat supaya makanan-makanan ini balance. Nah, itu prinsip yang tadi harus dikombinasi. Kita coba kombinasi ya. Kombinasi satu-satu supaya bisa paham. Nasi kita tambah dengan si tempe goreng tadi. Angkanya saya tidak ubah, pasti terjadi perubahan karena ada penambahan kalori dan terjadi perubahan persentase. Perhatikan, ketika nasi digabung tempe goreng, maka mulai terjadi tadi nasi karbohidrat 90%, sekarang mulai berkurang menjadi 71,6%. Tadi tempe karbohidratnya cuma sangat sedikit di bawah 10%, sekarang sudah jadi 71,6% digabung dengan nasi. Dan mulai terjadi pergerakan menuju kepada keseimbangan. Tapi belum seimbang ya. Kalau protein 13,7%, oke lah ya, sekitar 15%. Tapi kalau lemak masih terlalu kurang, karbohidrat masih terlalu tinggi. Sekarang kita gabung nasi tempe dengan telur. Dan perhatikan persentasenya. Apakah sudah seimbang? Sebenarnya sudah seimbang. Jadi kuncinya adalah ketika kita mau mengatur keseimbangan nutrisi, ngatur aja sumber karbohidrat, lauk hewani, dan lauk nabati. Sudah seimbang. Kalau gitu kita stop di sini? Tidak. Kenapa? Dia seimbang tapi nggak cukup karena vitamin dan mineral pasti kurang. Karena sumber vitamin mineral dari sayur dan buah. Tapi ini sudah imbang. Ya, protein sekitar 15%, lemak sekitar 25%, karbohidrat antara 50-65%. Sudah masuk keseimbangan hanya dengan mengatur sumber karbo, lauk hewani, dan nabati. Tapi kita tambahin sayur supaya suplai mineral, antioksidan, dan vitamin. Ternyata dengan menambahin sayur, keseimbangan tidak akan berubah. Ini buktinya. Dengan capcay yang tadi ya, lihat, terjadi perubahan angka, tapi tidak lari dari keseimbangan. Benar kan? Protein ya naik sedikit dari 16 jadi 17% masih seimbang lah. Lemak dari harusnya 25 sekarang 27 oke. Karbohidrat terjadi penurunan justru karena masuk sayuran. Jadi 56% tapi masih imbang karena antara 50 dan 65%. Jadi sayur tidak merubah keseimbangan tapi justru menyuplai antioksidan vitamin mineral.
tambahin dengan satu buah. Misalnya apa? Alpukat. Alpukat ini kan lemaknya yang tinggi. Tapi ketika kita campur di keseimbangan makanan ini, dia nggak akan terlalu banyak mempengaruhi keseimbangan. Sedikit naik lemaknya, tapi tidak jauh-jauh. Masih dianggap balance. Ya, proteinnya balance, lemaknya sedikit tinggi, tapi masih dianggap balance, karbohidratnya balance. Kalau kita ganti alpukat dengan buah yang lain, pepaya, maka perhatikan keseimbangannya tidak berubah. Ya, jadi sayur dan buah tidak mengganggu keseimbangan, tapi justru dia akan melengkapi, menyuplai vitamin, mineral, antioksidan yang tidak akan tercapai kalau hanya digabung karbohidrat, lauk hewani, dan lauk nabati. Tapi karbohidrat, lauk hewani, nabati sudah cukup untuk mendapatkan keseimbangan. Pepaya kita ganti dengan durian, aman ya. Inilah tempatnya durian. Jadi durian tempatnya di saat makan besar, bukan di antara jam makan. Kalau di antara jam makan hanya makan durian saja, tidak seimbang, tidak ada kombinasi. Akhirnya harusnya dia sehat, masuk dalam tubuh, bikin kita tidak sehat. Yang berikut terakhir pisang. Kita tambahin satu pisang di dalam pola makan kita ini, terjadi keseimbangan tidak terpengaruh. Jadi inilah buktinya bahwa makanan harus dikombinasi. Kalau kita makan makanan tunggal, cenderung akan tidak seimbang. Dan jangan lupa kalorinya juga harus diperhitungkan. Alasan yang keempat, kenapa makanan sehat jadi tidak sehat dalam tubuh? Sudah seimbang tapi tidak ada variasi. Makanya cuma tadi nasi, tempe, telur, capcay, pisang. Dan tiap hari seperti itu saja. Ini akan sangat berbahaya. Kenapa? Fungsi dari variasi makan, hari ini saya makan nasi, besok sumber karbohidratnya ubi, besok kentang. Hari ini sayurnya brokoli, besok kangkung, besok kol. Hari ini buahnya pisang, besok salak, besok anggur. Hari ini lauk hewaninya ikan kembung, nanti besok ikan teri, nanti besok ikan telur. Hari ini tempe, besok kacang tanah, besok kacang almond. Kalau kita variasi seperti itu, maka kekurangan-kekurangan nutrisi dari makanan tertentu akan saling tertutupi. Ya. Ingat, saya sudah bilang di awal tidak ada superfood. Dari Asosiasi Cancer Afrika Selatan, mereka mengeluarkan satu statement, tidak ada makanan tunggal yang menyediakan semua kebutuhan nutrisi manusia. Nggak ada. Harus divariasi, harus dikombinasi. Kalau itu tidak dilakukan, sesehat apapun makanan itu tidak akan memberi manfaat seperti yang kita harapkan. Alasan kedua, kenapa makanan harus variasi? Karena akan saling meningkatkan kecepatan penyerapan. Contoh ini, vitamin C dan zat besi. Skorbat atau vitamin C itu kalau masuk bersama-sama dengan zat besi, contoh misalnya kita makan jeruk sama sayur singkong, daun singkong itu kan zat besinya tinggi. Daun jeruk vitamin C-nya tinggi. Ketika masuk sama-sama, dikombinasi, divariasi dalam tubuh, maka zat besi akan diserap lebih banyak oleh vitamin C. Bahkan kerjasama yang baik antara vitamin C dan zat besi bukan hanya berlangsung di penyerapan makan, tapi berlangsung di semua metabolisme zat besi dalam tubuh, termasuk di sumsum tulang, di sel, dan lain sebagainya. Lihat, ketika makanan bervariasi, satu kurang vitamin C, satu lebih vitamin zat besi. Harus digabung, divariasi ya, supaya kemudian terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Manfaat sehat dalam tubuh akan tercapai. Yang terakhir adalah membatasi akumulasi. Jadi kalau kita makan belimbing hari ini, kita variasi dengan buah yang lain hari-hari berikut, nanti makan belimbing minggu depan aman. Tapi kalau enggak, belimbing pagi, siang, malam, belimbing terus dari hari Senin sampai hari Minggu belimbing, dari bulan Januari sampai Desember belimbing terus, maka ujung-ujungnya kegagalan ginjal. Nah, ada tuh laporan kasus dari Meksiko, karena orang mungkin senang belimbing, belimbing terus buahnya, dan akhirnya kerusakan ginjal. Apa namanya? Brokoli. Brokoli, 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 pagi, siang, malam, hari Senin sampai Minggu brokoli terus, tiroid jadi masalah. Almond, almond terus yang dikonsumsi, nggak mau pakai kacang-kacangan lain, dikonsumsi dalam jumlah besar, batu oksalat, batu ginjal jadinya. Jadi penelitian Dolan dan kawan-kawan tahun 2010 ini bilang semua makanan itu ada zat beracunnya dalam tanda kutip. Ada food toxinnya. Air aja mereka cari masalahnya dan ketemu. Minum air 3 liter sekali minum, orang sakit ginjal, sakit jantung, mati orang. Air padahal nggak ada zat beracun kan. Tetapi ternyata dengan cara seperti itu bikin masalah. Itu sebabnya makanan harus divariasi. Dolan dan kawan-kawan menyebutkan segala sesuatu toksik walaupun itu makanan sehat. Yang bikin kenapa kita aman adalah karena dosis. Dan cara pengaturan dosis salah satu adalah variasi makanan. Jadi kita tidak ketemu dengan makanan yang sama berhari-hari. Harus variasi, ganti-ganti dengan yang lain. Alasan yang kelima, kenapa makanan sehat itu menjadi tidak sehat dalam tubuh? Karena terlalu banyak yang dimakan. Walaupun itu makanan yang sehat. Ini salah satu bukti
Penelitian yang dikumpul dari tahun 2071 sampai 2014. Mereka lihat orang yang kelebihan makan, ya. Orang yang kelebihan makan ini berapa lama? Ada yang sudah 3 bulan kelebihan makan, ada yang baru 9 hari. Kemudian mereka lihat juga orang yang kelebihan makan ini berapa banyak kelebihannya. Ada yang 50%, ada yang 1000 kalori. Jadi mereka semua kontrol, ya. Kemudian mereka lihat orang yang kelebihan makan ini suka olahraga nggak, suka beraktivitas fisik. Mereka lihat juga semua itu. Ada yang 5.000 langkah, ada yang memang nggak mau, hanya duduk-duduk saja. Tapi apapun faktor yang mereka kontrol dari penelitian ini, ujungnya sama, yaitu terjadi peningkatan jaringan lemak dalam tubuh. Artinya apa? Apapun berapa banyak kelebihannya, berapa lama kelebihannya, faktor apa yang mendasari orang itu sampai kelebihan makan, sama semuanya, yaitu akan terjadi penumpukan jaringan lemak. Dan penumpukan jaringan lemak di dalam tubuh inilah yang berisiko untuk menyebabkan berbagai penyakit tidak menular dewasa ini. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu, sekalipun itu makanan yang sehat, kalau over, kelebihan makan, tidak diukur, kita nggak mau peduli dengan berapa sih kebutuhan saya. Nggak ada pertanyaan itu. Makan-makan aja gitu. Dan akhirnya berat badan kita naik, masa lemak berlebihan. Ujung-ujungnya adalah kita tinggal menunggu jadwal untuk kena dengan salah satu penyakit tidak menular. Ya. Alasan yang keenam, kenapa makanan yang sehat menjadi tidak sehat? Karena ketidakseimbangan mikrobiota di dalam usus. Kita sebutnya disbiosis. Kok bisa ya? Jadi di dalam tubuh kita mulai dari mulut sampai anus itu penuh dengan triliunan mikrobiota. Beberapa penelitian menyebutkan jumlah kuman di dalam saluran cerna dari mulut sampai anus itu dalam tubuh manusia itu tiga bahkan bisa sampai 10 kali lipat dibanding jumlah sel tubuh manusia. Karena memang dia lebih kecil dari sel tubuh manusia. Nah, bayangkan kalau yang triliunan ini dan terjadi ketidakseimbangan, siapa yang mau ngatur gitu? Ya, orang orang anak tiga aja, saya punya anak tiga, ya, dan kemudian terjadi masalah di rumah, ketidakseimbangan saya pusing ngaturnya. Anak yang ini minta ini, yang ini minta ini, yang ini pusing. Baru tiga, ini triliunan. Kalau terjadi ketidakseimbangan, gimana ngaturnya? Makanan kita itu akan berpengaruh di situ. Sesehat apapun makanan kita, masuk ke dalam tubuh, dalam keadaan disbiosis, kembung lah, diare lah, itu yang ringan-ringan. Bahkan bisa bikin penyakit-penyakit menular. Jadi penyakit-penyakit menular sekarang, penyakit jantung, diabetes, sekarang dihubungkan juga dengan ketidakseimbangan mikrobiota usus. Ya, kenapa sampai terjadi ketidakseimbangan ini? Satu, tidak seimbang nutrisinya. Jadi contoh yang tadi, Bapak dan Ibu makan tempe goreng aja, nggak makan nasi ya. Tadi kan saya sudah sebutkan contoh. Tempe goreng itu kan lemaknya tinggi banget. Seratnya itu ada tapi sangat sedikit kalau tempe yang sudah digoreng. Itu akan menyebabkan ketidakseimbangan dari usus. Makanan yang tinggi lemak, kurang seratnya akan menyebabkan ketidakseimbangan atau tinggi gula itu akan menyebabkan ketidakseimbangan dari mikrobiota usus. Jadi hati-hati, kita harus selalu makan seimbang supaya mikrobiota usus ini tidak terganggu keseimbangan. Antibiotika jelas, karena antibiotika itu nggak milih-milih kuman. Pokoknya yang namanya semua yang gram negatif atau gram positif atau yang semua namanya kuman dihantam oleh antibiotika. Ya, ini akan mengganggu keseimbangan. Makanya kalau Bapak dan Ibu sakit, rumah sakit kasih antibiotika, biasanya dokter akan kasih juga probiotik ya untuk menyeimbangkan. Stres. Ini bagaimana stres bisa menyebabkan ketidakseimbangan? Bisa Bapak dan Ibu, makanya jangan anggap sepele dengan stres yang tidak dimanage dengan baik. Jadi kalau kita bicara pola hidup sehat harus bicara semua, jangan hanya bicara nutrisi. Saya memang karena dokter gizi, saya bicara banyak soal makanan, tapi kepentingan makanan itu sama dengan olahraga, manajemen stres, istirahat teratur, sinar matahari, dan lain sebagainya. Hati-hati dengan stres kronis yang bisa menyebabkan peningkatan hormon stres. Hormon stres ini bisa mengganggu eh, apa namanya pengosongan lambung, pergerakan usus, dan ketika itu terganggu karena hormon stres ini, maka terjadi ketidakseimbangan dari mikrobiota usus. Kurang olahraga, nggak mau bergerak, itu juga bisa menyebabkan berkembangnya bakteri-bakteri yang patogen yang bersifat berbahaya bagi dalam tubuh. Keseimbangan mikrobiota usus itu adalah keseimbangan antara yang baik, kuman baik dan kuman jahat, yang patogen dan yang baik gitu. Kalau itu terjadi ketidakseimbangan lebih banyak yang jahat, maka akan terjadi masalah penyakit. Dan olahraga, kurang olahraga justru juga mempengaruhi dengan berbagai jalur mekanisme. Entah dia mekanisme secara secara fisiologi maupun secara psikologi ya melalui hormon dan lain sebagainya. Alasan yang terakhir, kenapa makanan yang sehat kok bisa jadi tidak sehat di dalam tubuh manusia?
Alasannya adalah karena adanya variasi genetik. Nah, ini penting sekali ya. Sekarang berkembang pemeriksaan-pemeriksaan genetik. Ada orang yang bilang, ah itu nggak terlalu perlu. Bagi saya pribadi, perlu. Perlu pemeriksaan genetik. Selama kita mampu untuk memeriksakan diri, sebaiknya periksa. Kenapa? Variasi gen di dalam tubuh itu tidak dominan. Betul, dia tidak dominan. Tapi kalau pola hidup kita jelek, itu bisa jadi masalah besar. Gen tidak dominan tidak akan berekspresi kalau pola hidup kita bagus. Kita bisa melupakan soal gen ini kalau pola hidup kita bagus. Tapi kalau pola hidup kita kurang bagus, termasuk di soal makan, gen ini bisa berekspresi. Beberapa gen yang sudah bisa diperiksa, ini ada gen FABP2 yang akan menyebabkan lemak itu akan diserap lebih tinggi. Orang itu akan lebih sensitif terhadap karbohidrat sederhana seperti gula, tepung, dan lain sebagainya. Dan berat badan lebih cepat naik. Ya, sehingga makanan yang kita rasa sehat, "Oh, ini sehat kok." Tapi ternyata karena dia sensitif, ya dengan entah lemak, karbohidrat, itu ternyata bisa menyebabkan masalah. Ini masalah genetik yang perlu kita pahami. Gen yang kedua PPARG, ini bisa menyebabkan kita lebih mudah naik berat badan dan lebih mudah kena penyakit-penyakit jantung. Kalau makanan kita tidak diatur dengan baik. Karena pengaturan makan pasien itu tidak selalu sama satu dengan yang lain. Tergantung juga dari variasi genetiknya. ADRB2 susah untuk turunin berat badan. ApoA5 berat badan ini akan tinggi bila konsumsi lemak jenuh. Ya, jadi dia konsumsi lemak jenuh, cuma makan gorengan aja 2-3 berat badan langsung naik. Sementara orang lain kalau cuma makan gorengan 2-3 nggak akan naik berat badan. UCP1 ini terkait dengan susah turun berat badan. Olahraganya harus durasinya lebih panjang, intensitasnya harus lebih berat, baru turun berat badan. UCP2 berat badan lebih cepat naik. Ini variasi-variasi gen yang kalau kita paham ada di tubuh kita, kita lebih kenal siapa diri kita. Sehingga kita bisa ngatur makanan-makanan yang sehat dari luar secara teori juga akan sehat ketika dia masuk ke dalam tubuh. Karena kita paham siapa saya. UCP3 terkait dengan mudah untuk resistensi insulin, kena kencing manis, dan lain sebagainya. Tadi ADRB2 sudah, SLCE2A2. Ini orang yang, ini saya tinggi nih, pemeriksaan gen yang kemarin saya tinggi. Makanya saya senang dengan makanan manis. Saya awalnya nggak tahu. Tapi dengan periksa gen, saya sadar, oh ternyata saya ada gen ini. Sehingga sekarang ketika menghadapi makanan manis, saya menghadapinya secara sadar. Bukan menghindari sama sekali, tapi saya menggunakannya dengan bijaksana karena tahu, saya harus sadar nih kontrol nih makanan ini. Karena saya punya gen yang menyebabkan saya senang dengan makanan yang manis. SC, SLCA2A2 saya variasi gennya itu meningkat. ApoA2 tadi sudah, TCF7L2 dia agak sulit menurunkan berat badan dan dia lebih cocok dengan diet rendah lemak karena nggak semua orang cocok dengan diet rendah lemak. Ya, ada yang harus dengan diet rendah karbohidrat ya dan lain sebagainya. Kenali tubuh saya maka saya bisa tahu makanan yang sehat dari luar juga akan sehat di dalam tubuh saya. Clock ini yang terkait dengan circadian rhythm tadi ya. Jam tidur lebih sedikit, nafsu makan akan tinggi. Ini karena ada variasi di enzim gen yang namanya CLOCK. Ya. Kemudian PLIN terkait dengan karbohidrat, TNF alfa terkait dengan berat badan yang cepat naik karena makan lemak dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Ini hanya contoh aja yang menunjukkan kepada Bapak dan Ibu bahwa kalau saya kenal tubuh saya melalui gen yang saya sudah periksa, saya lebih mudah untuk mengontrol makanan yang sehat dari luar masuk dalam tubuh juga akan sehat, bukan memberi manfaat yang sebaliknya. Sebagai konklusi, dari 7 alasan kenapa makanan sehat menjadi tidak sehat, sebenarnya saya sedang berbicara pada Bapak dan Ibu yang kita sebut sebagai aspek dari personalized nutrition. Jadi sebagai informasi Bapak dan Ibu bahwa sekarang ini pengaturan nutrisinya itu personal. Tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Sekalipun itu kembar sama-sama penyakit kencing manis, masuk rumah sakit makanannya bisa beda. Karena faktor-faktor ini yang diperhitungkan, dietary habits, ya, kebiasaan makan juga diperhitungkan. Gennya, genetiknya, mikrobiomnya, ini mikrobiota yang saya sudah jelaskan tadi, metabolisme di dalam tubuh, ada yang rate metabolismenya cepat, ada yang lambat, fenotipenya laki perempuan, ada penyakit tertentu, sudah usia berapa, faktor sosial, ini juga perlu diperhitungkan untuk aspek personalized nutrition. Ketersediaan makanan di pasar, itu juga harus diperhitungkan. Dan kemudian orangnya beraktivitas fisik yang cukup atau tidak. Inilah aspek-aspek personalized nutrition
Yang kalau kita memahami ini, maka kita bisa membuat makanan yang sehat secara teori. Ketika kita makan, betul-betul memberi manfaat sehat. Tapi kalau aspek personalized nutrition ini kita nggak paham, mengabaikan bahwa masing-masing orang berbeda dengan aspek-aspek yang 7 alasan yang sudah dijelaskan tadi juga, maka yang terjadi adalah Bapak dan Ibu akan bingung. Katanya sehat, kok saya makan malah jadi masalah? Ya, karena berbeda sehat secara teori, ketika masuk ke dalam tubuh, ternyata tubuh memberi respon tidak seperti yang kita harapkan. Yang terakhir dari saya, pesan saya buat Bapak dan Ibu malam ini adalah, please, ya, cintailah tubuh. Ya, kita harus mencintai diri sendiri, bukan artinya egois ya. Ini sayangi tubuh dalam arti yang apa ya, yang sebenarnya gitu ya. Karena kita kalau menyayangi tubuh kita, kita akan merawat dan menjaganya. Dan salah satu caranya adalah makan dengan bijaksana. Saya sendiri berpendapat bahwa tidak ada metode restriksi. Nggak boleh makan ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, harus itu, nggak ada. Yang ada adalah metode regulasi terkait dengan yang tadi ya, faktor-faktor aspek secara personal. Makan dengan bijak. Makan dengan bijak adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Anda, saya menyayangi dan menghormati tubuh kita masing-masing. Kenapa? Karena hanya tubuh kita teman yang paling setia, Bapak dan Ibu. Dia akan mendampingi kita sampai ujung usia kita. Sekalipun dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Nah, oke, karena tubuh saya sakit-sakitan, saya mau jalan-jalan ke Jerman dan saya bilang saya tinggalkan tubuh saya jalan sendiri ke Jerman pakai rob saya, kan nggak mungkin. Jadi tubuh kita itu yang selalu menyertai kita, kemana-mana kita bawa. Makanya sayangi tubuh kita dan salah satu caranya adalah makan dengan bijaksana. Makan dengan bijaksana dengan memahami konsep-konsep ternyata makanan itu kalau kita nggak atur dengan baik, sehat secara teori, masuk dalam tubuh bisa memberi, bisa tidak ada manfaat, atau justru bisa berakibat buruk, memberi manfaat yang memberi dampak dalam tubuh kita. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini dapat membuka pikiran kita semua untuk lebih memperhatikan makanan kita. Makan sehat harus enak, makan enak harus bijaksana. Orang bijaksana kan tetap sehat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Edo. Terima kasih Dokter Larry. Wow, ini setiap kali Dokter Larry bicara nih banyak sekali saya belajar dan nggak pernah ngantuk kalau saya dengerin. Ya, enak didengar, kita orang awam juga bisa mengerti dan uh, saya yakin teman-teman di sini banyak pertanyaan, sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, bagi teman-teman yang belum ngerti cara tanya jawabnya, tadi mungkin terlambat ketika datang, jadi tanya jawab kita hanya terima melalui kolom chat. Jadi silahkan Anda tulis pertanyaan Anda melalui kolom chat. Ini sudah ada beberapa yang tulis, nanti kita akan bacakan. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini ada sedikit iklan masuk. Boleh ya? Kita iklan dulu. Oke. Jadi begini teman-teman, terutama bagi Anda yang mungkin belum pernah dengar tentang Movinit ya, kita Movinit ini adalah sebuah di mana kita menyediakan turnkey business, di mana kalau ada orang yang pengen belajar berbisnis itu bisa bekerja sama dengan Movinit. Dan malam hari ini kita menyelenggarakan health seminar, tujuannya untuk memberikan pengetahuan Anda tentang bagaimana sehat. Nah, saya mau sedikit informasikan yang menarik buat Anda teman-teman. Jadi kira-kira siapa sih yang nggak mau sehat? Semua orang pasti mau sehat ya. Nah, selain sehat, kalau Anda juga punya tubuh ideal, menarik juga nggak? Tubuh Anda bisa langsing, ya six pack, ya mungkin nggak usah six pack dah, six pack agak berat gitu ya, tapi punya tubuh yang ideal, siapa yang nggak mau? Apalagi kalau seandainya Anda sehat, tubuhnya ideal, Anda dibayar, Anda mau nggak gini? Sudah sehat, ya tubuh ideal, dan Anda juga dibayar. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ini sekilas saja teman-teman ya, bahwa Movinit ini kita platform kami memang bagi Anda yang belum baru pertama kali kenal yang namanya Movinit, kita punya yang namanya baru launching satu produk yang sangat amat fenomenal di sini. Ya, namanya adalah
genomil. Ya, kalau dilihat dari namanya itu terdiri dari dua kata, ada genom ya dan ada mil. Ya, artinya di sini eh, makanan pengganti atau meal replacement yang diformulasikan berdasarkan data DNA orang Indonesia. Nah, kalau Anda nggak ngerti DNA ya kita nggak bisa menjelaskan pada malam hari ini. Tapi kalau tadi Anda melihat Dokter Eri sudah menceritakan tentang bagian nomor 7 gitu ya. Nah, saya juga baru hari ini belajar tentang 7 ya. Saya belum dapat bocorannya dari Dokter Leri ketika awal. Dan variasi genetik itu memang menentukan apakah makanan kita cocok atau tidak. Nah, yang dimaksud dengan genomil ini saya disclaimer dulu bahwa ini bukan personalized nutrition ya, bukan personalized nutrition, tapi yang dimaksud genomil di sini adalah formulasinya berdasarkan data statistik dari ribuan orang yang memang sudah dites secara DNA. Jadi dicocokkan ke sebagian orang ini masih bukan personalized nutrition ya. Jadi jangan salah paham, wah Pak ini berarti sudah dicocokkan dengan masing-masing individu orang Indonesia. Bukan seperti itu ya, nggak bisa. Kalau kalau memang benar-benar mau dicocokkan masing-masing individu itu harus sudah tes DNA-nya. Nah, tapi ini cukup fenomenal karena ini baru pertama kali di Indonesia. Ya, dan kita proudly sekali ya bangga banget karena memang ini buatan anak bangsa ya. Jadi kita kebetulan saya punya kesempatan untuk mengetahui tentang proses formulasinya. Ini diformulasi oleh para ahli biomolekuler, para ahli bioinformatik ya yang mengolah data tentang DNA-nya. Kemudian juga kerjasama sama ahli nutrisi dan juga dokter spesialis gizi klinis sehingga membuat kita punya produk yang medical grade kalau di sini kita boleh katakan ya. Nah, teman-teman, saya nggak akan bahas tentang ini. Semua orang kan pengen sehat, tubuh ideal, dan awet muda. Nah, gimana caranya kan tadi Dokter Eri juga sudah sebut. Lifestyle itu penting banget gitu. Pola pikir, tingkat stres, ya kan, pola istirahat, aktivitas fisik, olahraga, pola makan, ya. Dan pola makan pun yang kita bicarakan pada malam hari ini itu bicara soal kalori in, kalori out di sana. Tapi bukan cuma sekedar kalori in, kalori out, tapi juga tentang keseimbangan nutrisi yang ada di dalamnya. Tadi sudah dibahas, teman-teman. Saya bukan mau membahas di sini, tapi intinya kalau Anda tidak mengerti soal ini, karena kadang-kadang kan banyak sekali orang yang, ya saya tahu teorinya Pak, tapi prakteknya seperti apa, bagaimana ini teorinya kan gampang ya dibaca, di logika itu gampang, tapi dipraktekkan itu sulit. Nah, untuk bisa mempraktekkan dengan benar-benar, kita kadang-kadang butuh yang namanya komunitas, Bapak Ibu. Makanya di Movinit ini kita punya yang namanya Fit Circle, sebuah community yang kita selalu memberikan health knowledge, seperti malam hari ini kita berikan health seminar ya. Kemudian bahkan teknik-teknik olahraganya yang simple, sederhana, Anda bisa lakukan dimanapun, itu nanti juga akan diajarkan ya. Kebetulan yang ada di dalam komunitas kita itu juga pelaku-pelaku untuk kesehatannya. Ya, tentunya ada yang dokter, ada yang bukan dokter ya. Kemudian ada diet methods apa yang memang benar-benar cocok untuk Anda dan ke depannya teman-teman, belum saat ini kita juga berharap nanti suatu saat kita sudah mengarah kepada personalized nutrition nanti di Fit Circle ini. Nah, sekali lagi teman-teman, teorinya gampang ya, tapi prakteknya itu yang sulit ya. Contoh, misalkan kita bicara pola makan ya, kalori in, kalori out tahu, nutrisi seimbang kita tahu. Cuman masalahnya adalah faktanya kita sibuk ya, nggak sempet lagi kita masak ya kan, nggak bisa mempersiapkan, ngitung-ngitungnya juga kita nggak ngerti jumlah kalori itu gimana cara hitungnya, bahkan nutrisi seimbang gitu ya mengukur berapa sih kadar lemak dalam satu makanan juga nggak ngerti di sini ya. Dan kemudian kita juga sulit menemukan makanan yang sudah siap ya, contohnya misalkan saya sendiri kalau saya di kota Jakarta macetnya seperti itu, Anda bisa bayangkan di jam makan saya sudah masuk di satu mall tertentu ya, mau nggak mau kita harus makan yang apa yang ada di dalam mall tersebut, jadi kita sulit juga menemukan makanan sehat. Nah, gimana caranya kita bisa hidup sehat kalau kehidupan kita itu seperti itu gitu. Kadang-kadang antara cari duit dan juga cari kesehatan ini bertentangan gitu ya. Ya, bos bilang pokoknya nggak mau tahu, laporan harus selesai, tugas harus selesai tanggal sekian, jam sekian. Itu kan akhirnya kita skip makan dan sebagainya.
Oleh sebab itu, alasan-alasan sibuk, alasan tidak mengerti dan sebagainya, sulit menemukan makanan sehat, itulah makanya Genomil hadir, Bapak Ibu. Ya, jadi Genomil hadir tujuannya untuk membantu kita menjawab kesulitan-kesulitan yang ada di sini. Dan Genomil ini bukan sekedar meal replacement biasa seperti yang ada di luaran, karena ini memang sudah didesain sedemikian rupa, ya, sehingga ini diharapkan ini memang benar-benar real menjadi meal replacement. Artinya itu bisa memberikan satu alternatif makanan dengan kadar gizi seimbang, dengan satu saset dengan kalori yang sudah bisa terhitung, bisa terdeteksi. Ya, satu sasetnya sekali serving ini bisa 210 kalori, itu bisa menggantikan satu kali makan. Ya, kemudian tinggi protein sampai 22 gram per servingnya, bebas laktos, dan ini salah satu contoh eh, dari data DNA orang Indonesia, ternyata 98% lebih, 98,2% orang Indonesia itu lactose intolerance. Ya, bahkan kemarin saya ngobrol dengan Dokter Leri sendiri mengatakan kalau data yang masuk ke saya, pasien-pasien itu 100% orang Indonesia lactose intolerance di sini. Nah, kita juga mengandung kalsium yang tinggi, vitamin D yang tinggi, karena 70% lebih orang Indonesia di negara tropis dengan matahari yang banyak sekali seperti ini ternyata eh, secara DNA defisiensi vitamin D di sini. Ya, menariknya kita juga sudah dilengkapi dengan multivitamin dan mineral. Ini vegan friendly karena kita tidak ada unsur hewani, rendah lemak, bahkan gulanya itu kecil sekali. Ya, dan ini boleh dikatakan ini medical grade formula. Artinya untuk pasien-pasien yang memang sakit, ya asal memang direkomendasikan oleh dokter yang merawat, ini juga bisa digunakan sebagai referensi. Nah, manfaatnya apa Genomil ini? Sebenarnya yang pertama, ini tujuannya untuk membantu Anda memastikan asupan gizi yang seimbang, baik makronutrisi maupun mikronutrisi, ya. Bayangkan teman-teman, ini kan praktis sekali ya kalau kita bawa satu saset seperti ini dimanapun juga di tas, sehingga kalau misalkan kita lagi sibuk-sibuknya nggak sempat macet pas jam makan, daripada terlambat ya kita tinggal shake, kita minum, ya. Simple sekali di sana, jadi bisa menggantikan sekali makan, ya. Dan sekali lagi kalorinya terukur dan dapat digunakan sebagai makanan pengganti untuk mencapai berat badan ideal. Kalau seandainya Anda lagi punya program untuk menurunkan berat badan, ya, tapi tanpa takut bahwa Anda nantinya akan malnutrisi, nah Genomil ini juga bisa menggantikan satu kali makan, ya. Nah, tentunya ini nanti Anda juga perlu masuk juga di Fit Circle supaya Anda benar-benar bisa mengoptimalkan penggunaan Genomil ini. Dan selain Genomil, di Movinit ini kita juga menyediakan salah satu juga makanan tambahan juga, yaitu Nobeli, yang ini adalah kaya akan serat di sini. Ya, tujuannya untuk menambah serat karena kebanyakan faktanya mulai usia-usia sekarang ini, terutama anak-anak muda itu banyak banyak sekali orang-orang yang malah nggak doyan sayur. Ya, tidak doyan sayur. Bahkan kemarin kita ada Zoom juga malah nggak doyan buah. Ada yang nggak doyan buah, beneran nggak doyan buah. Kalaupun mau makan buah harus di jus dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Kita prebiotik, probiotik juga akan kekurangan dan sebagainya. Dan Nobeli ini sebenarnya untuk menambah di sana. Ya, ada silum khasnya, ada ekstrak daun lotus yang manfaatnya banyak ya untuk melancarkan BAB, kemudian untuk menghambat penyerapan lemak, kemudian untuk menyehatkan pencernaan atau membersihkan usus, ya, dan juga membantu memberikan rasa kenyang di sini. Jadi dua kombinasi antara eh, Genomil dan Nobeli itu bisa digunakan Anda untuk supaya kesehatan Anda jauh lebih baik ya. Terutama kalau Anda ingin menurunkan berat badan, ini kombinasi yang bagus sekali. Nah, bulan Agustus sampai Oktober kemarin kita mengadakan challenge ya, dan ini antusias sekali, banyak sekali orang yang mengikuti, dan challenge itu hanya 1 bulan ya, dan ketika orang itu bisa turun 4 kilogram itu dapat hadiah tanpa diundi ya. Jadi kalau turun 4 kilogram dalam waktu 1 bulan sejak dia mendaftar, maka dia dapat. Dan ini memang membuat proven bahwa produk-produk kita bisa untuk membantu orang punya kondisi berat badan yang jauh lebih baik. Ini beberapa peserta yang bisa menurunkan berat badan, bahkan ada yang sampai 10 kilogram. Ya, ada yang turun 4 kilo di sini, ada yang ini 4 kilo ya, kemudian ada turun 6,9 kilo, ada yang 9,4 kilo, ada 5,1 kilo.